Ini membuktikan saudara bahwa kasih Bapa Yahweh itu tetap sama dari dulu sampai sekarang. Dari sejak zaman para nabi, zaman rasul hingga zaman sekarang saudara. Kasih Bapa Yahweh itu tidak berubah. Dia adalah Elohim yang penuh rahmat, penuh pengampunan, penuh kasih karunia saudara. Ya. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 33 ayat 14 sampai 16. Dan walaupun aku berfirman kepada orang jahat engkau pasti akan mati, tetapi dia berbalik dari dosanya dan melakukan keadilan dan kebenaran, dan orang jahat itu mengembalikan utang, membayar ganti barang curian, dan dia berjalan dalam peraturan kehidupan, tidak melakukan kejahatan lagi, dia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang telah dia lakukan tidak akan diingatkan lagi kepadanya, karena dia telah melakukan keadilan dan kebenaran, jadi dia pasti hidup. Inilah hukum Torah saudara, ini tertulis di dalam Torah para nabi. Bahwa Elohim adalah Elohim yang penuh dengan rahmat dan pengampunan saudara, bukan Elohim yang kejam saudara. Saudara, sejak adanya Torah saudara, sejak adanya Torah ya, maka pasti ada konsekuensi. Sejak adanya aturan, adanya hukum ya, maka ada konsekuensi ya. Torah saudara pertama-tama dibuat di sorga. Ya, ketika Elohim menciptakan langit dan semua yang ada di dalamnya saudara, makhluk-makhluk sorgawi saudara, maka Bapa Yahweh membuat Torah, aturan, instruksi, perintah saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Malaikat pemuji yang pertama-tama melanggar Torah Elohim saudara. Ia ingin menyamai Elohim ya. Bapa Yahweh membuat segala sesuatu itu dengan aturan. Supaya apa saudara? Supaya semua yang diciptakannya itu saudara memiliki aturan, tidak seenaknya saudara. Mereka harus taat kepada perintah Elohim. Kemudian saudara, Bapa Yahweh juga membuat aturan di bumi kepada Adam dan Hawa. Dan saudara, apa yang terjadi? Setan membujuk, menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar Torah. Dan akhirnya saudara, mereka berdosa, mereka melanggar Torah, dan mereka dibuang oleh Elohim ke bumi saudara. Dan bumi saudara, yang dahulu diciptakan Elohim dengan segala kemuliaannya, telah dirusak oleh dosa. Sehingga saudara, bumi dikutuk oleh Elohim. Ya. Bumi dikutuk oleh Elohim saudara. Adam awalnya diperintahkan untuk menjaga semua yang diciptakan di bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, saudara, diciptakan Bapa Yahweh. Ya, Adam tidak pernah bekerja, dia hanya menikmati hasilnya, saudara. Dia hanya memelihara dan menikmati. Demikian juga hewan-hewan, saudara. Dia memberi nama kepada hewan-hewan itu, saudara. Tetapi ketika mereka berdosa, saudara, maka semua yang ada di bumi dikutuk Elohim, ya. Adam harus bersusah payah mengolah tanah sehingga dia bisa makan, ya. Dia harus bekerja. Demikian juga hewan-hewan yang dahulu akrab dengan Adam. Telah berbalik. Hewan memburu manusia. Manusia memburu hewan, saling membunuh satu dengan yang lain. Hewan dan hewan saling memangsa. Ini adalah akibat kutuk atas pelanggaran yang mereka perbuat, saudara. Ya. Tetapi saudara ingat bahwa malaikat itu tidak ada pengampunan, tidak ada anugerah, tidak ada rahmat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan dari unsur yang kuat, yaitu dari badai dan api. Sedangkan manusia diciptakan dari unsur yang lemah, yaitu hanya dari tanah, debu, saudara. Dan saudara, manusia tidak pernah berniat untuk melawan Elohim, untuk melanggar Torah Elohim, tetapi manusia hanya digoda oleh Satan. Sehingga bagi manusia ada anugerah, ada rahmat yang begitu besar dari Bapa Yahweh. Ya. Karena itu Bapa Yahweh rindu supaya manusia yang telah dibuang, saudara, Bapa Yahweh rindu untuk kembali ke sorga bersama-sama dengan Elohim. Ya. Sejak adanya dosa, maka disitulah terjadi penumpahan darah. Ya. Disitulah manusia dikuasai oleh daging, dikuasai oleh darah. Sebab awalnya manusia tidak dikuasai daging, tidak dikuasai darah.
Karena apa saudara? Daging dan darah itu tidak berkenan di dalam kerajaan sorga.